Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Capstone Design atau Inovasi Teknologi dengan saya sebagai ketua kelompok atas nama Villa Puspita Devi dengan NIM 2020-02-326 dengan rekan Dan saya. saya Anissa Rizka Fitriani dengan NIM 2020 0230 020. Di sini kami membuat alat pendeteksi dini kebakaran pada gudang industri berbasis Internet of Things atau IoT. Di sini ada ringkasan. Dalam mengantisipasi kebakaran, diperlukan detektor otomatis guna mengetahui akan terjadinya kebakaran. Pada penelitian ini, agar dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran di dalam gudang industri, khususnya pada gudang sebuah perusahaan yang menyimpan produksi bahan seperti minyak, kertas, kain, serta bahan baku yang mudah terbakar, sehingga diperlukannya sebuah sistem yang dapat mendeteksi dini terjadinya kebakaran, maka dirancanglah sebuah alat, yaitu alat pendeteksi dini kebakaran pada gudang industri berbasis Internet of Things. Nah, di sini ada eh, topik permasalahan. Yang pertama yaitu high number of case. Tercatat 15% penyumbang bencana di Indonesia mencapai 16.500 kebakaran di 498 kota dan kabupaten di tahun 2019. Di antaranya yaitu 163 kasus di Medan, 187 kasus di Surabaya, 163 kasus di Bandung, 127 kasus di Bekasi, 124 kasus di Depok, dan 167 kasus di Tangerang, dikutip dikutip dari Mulyadi 2021. Lalu yang kedua adalah security and safety. Perlunya pengawasan khusus agar terhindar dari bahaya kebakaran yang dapat merugikan material maupun korban jiwa. Diperlukan pengadaan sarana yang berkaitan dengan sistem keamanan atau proteksi kebakaran di gudang industri. Kemudian di sini saya akan membacakan mengenai topik permasalahan. Pada penelitian sebelumnya, cara menginformasikan peringatan dini melalui modul GSM dan modul GPS untuk membaca koordinat lokasi kebakaran dikutip oleh Minto 2021. Oleh karena itu, perlu menyempurnakan dengan memanfaatkan Internet of Things atau IoT agar memudahkan suatu informasi dapat tersampaikan secara cepat dan real time dan dapat ditampilkan langsung di smartphone. Ada pula metode, yaitu menggunakan metode pengembangan waterfall atau MSF dengan metode berdekatan Object Oriented Development atau OOD. Pengujian data meliputi ujian hardware dan ujian software. Adapun tahapan penelitian ini meliputi identifikasi masalah, perencanaan awal, desain dan perancangan, lalu uji coba produk. Eh, Ada pula perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini berguna untuk spesifikasi yang sesuai nantinya akan diberikan sebuah sensor yang mampu untuk mendeteksi dari pemicu bahaya kebakaran di dalam gudang jenis di dalam gudang. Jenis sensor yang akan digunakan ialah sensor MQ39A, MQ8, MQ2, dan sensor api. Dan dari sistem yang dibuat untuk terhubung ke jaringan internet, maka menggunakan microcontroller not MCU. Lalu di sini ada pula diagram blok meliputi input, proses, dan output. Pada input,
Pada blok input terdapat 4 buah sensor yang digunakan untuk mendeteksi dini adanya kebakaran. Sensor yang pertama adalah sensor MQ39A yang berfungsi sebagai mendeteksi adanya kandungan gas karbon monoksida yang mudah terbakar. Output keluaran dari jenis sensor MQ39A adalah berupa tegangan analog. Kemudian untuk sensor yang kedua ialah sensor MQ8, merupakan sebuah jenis sensor yang sensitif terhadap kandungan gas hidrogen, sehingga sensor ini akan digunakan sebagai pendeteksi karbon hidrogen di udara untuk mencegah kebakaran dari jenis sensor. MQ8 akan mengeluarkan output berupa tegangan analog. Sensor yang ketiga yaitu sensor MQ2 merupakan sebuah jenis sensor yang sensitif terhadap bau, metana, butana, LPG, sehingga pada sensor ini akan digunakan sebagai mendeteksi adanya kandungan gas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Pada jenis sensor MQ2 merupakan sebuah jenis sensor yang mengeluarkan output berupa tegangan analog. Sensor sensor terakhir yang keempat adalah sensor api atau flame sensor, merupakan jenis sensor yang peka terhadap api, sehingga sensor ini akan digunakan sebagai pendeteksi adanya luapan api. Dan pada sensor api, ketika mendeteksi adanya keberadaan api, sensor tersebut akan mengeluarkan output tegangan analog. Setelah diketahui dari keempat jenis dan karakter pada masing-masing sensor yang dapat mendeteksi adanya kandungan gas yang dapat memicu adanya kebakaran, maka dari sensor tersebut nantinya akan dapat digunakan sebagai pendeteksi dini kebakaran. Bila lanjut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pada diagram blok rancangan sistem alat yang dibuat. Di sini terdapat not MCU. Pada blok bagian proses terdapat not MCU yang juga dapat terkoneksi jaringan internet atau WiFi. Pada mikrokontroller tersebut terdapat beberapa pin input-output sehingga dapat digunakan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Dari mikrokontroller not MCU akan menerima sebuah data input dari keempat sensor yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang berupa data tegangan analog. Setelah dari not MCU tersebut menerima data analog, dari keempat sensor, maka akan dilakukan sebuah konversi data dari analog ke digital atau ADC. Sehingga dari konversi tersebut, data dari 4 pendeteksian sensor yang sudah dalam bentuk digital akan dilakukan sebuah proses pengkondisian dari tingkat bahaya adanya pemicu kebakaran pada gudang industri sebuah perusahaan. Kemudian di sini ada proses output. Pada blok output adalah sebuah hasil keluaran dari perintah mikrokontroller not MCU berdasarkan dari pengkondisian keempat sensor. Terdapat macam-macam perintah keluaran dari not MCU adalah yaitu mengirimkan sebuah data perintah pada status kondisi dari tingkat bahaya pemicu terjadinya kebakaran pada gudang industri sebuah perusahaan menggunakan mobile smartphone. Untuk pengiriman data status kondisi dari not MCU akan mengirimkan melalui jaringan internet dan data status kondisi akan ditampilkan melalui aplikasi pada mobile smartphone melalui aplikasi Blink. Tentunya dari aplikasi tersebut sudah dirancang mampu untuk menerima data sebuah kondisi dari mikrokontroller melalui jaringan internet. Dari tampilan tersebut, diharapkan apabila penjaga gudang dapat mengetahui kebakaran dari mana saja, sehingga para penjaga dapat menanggulangi sejak dini. Kemudian di sini terdapat buzzer. Buzzer digunakan untuk ketika sensor mendeteksi adanya kebakaran, maka buzzer
ini akan berbunyi sehingga memberikan tanda terjadinya sebuah kebakaran. Berikut adalah daftar pusaka yang kami gunakan untuk referensi pada penelitian kami. Nah, sampai di sini presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.